Saudara-saudaraku terkasih dalam nama Yesus, Shalom. Salam jumpa kembali dalam edisi Renungan Harian. Hari ini Senin 20 Februari 2023. Bapak Ibu, kita akan awali seluruh aktivitas kita satu hari ini dalam persekutuan kita dengan firman Tuhan. Maka untuk itu Bapak Ibu, mari masuk ke dalam suasana hening, satukan hati dan pikiran, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini, Senin 20 Februari 2023, diambil dari Mazmur pasal 31 ayat 2. Mari Bapak Ibu, saya bacakan untuk kita. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Tuhodo ali Jehovah au marhaposan, unang tung pau rakau saleling-lelengna, sai palua maau marhite-hite hati goranmu. Demikian firman Tuhan. Tuhan tempat perlindungan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku terkasih, suatu hari satu lembaga, satu instansi melakukan lomba melukis, dan petunjuknya jelas. Yang dilukis ialah realitas kehidupan sehari-hari. Lukisan harus betul-betul menggambarkan situasi kondisi dalam kehidupan yang sedang kita hadapi. Bapak Ibu, pengumuman pun segera disebarkan, lengkap dengan waktu, tempat, dan hadiah yang cukup menggiurkan. Tiba di hari yang ditentukan, ada banyak orang yang sangat berminat dengan harapan menjadi pemenang dan tentu memperoleh hadiah. Lomba lukis pun dimulai. Mereka pun mulai melukis dengan serius, dengan sungguh-sungguh, hingga suasana hening Bapak Ibu. Setelah waktu yang disediakan selesai habis, maka hasil lukisan pun dikumpulkan dan diberikan kepada tim juri. Dan sejak awal sudah diingatkan bahwa penilaian juri, keputusan juri tidak bisa diganggu-gugat. Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika tim juri melihat lukisan yang mereka buat? Ada banyak lukisan yang sangat cantik, indah. Ada yang melukis pemandangan panorama yang indah, tepi pantai yang indah, pegunungan yang indah dengan embun yang datang. Begitu indah Bapak Ibu. Orang melihatnya terpesona. Tetapi keputusan juri sangat mengejutkan mereka. Karena apa? Karena pemenangnya lukisannya tidak begitu cantik, tetapi menjadi pemenang. Banyak orang yang penasaran. Mereka perlu bertanya, kalau boleh ini bukan menggugat, kalau boleh menjadi pelajaran bagi kami, apa alasan atau dasar atau kriteria tim juri memenangkan lukisan
dari yang menang itu. Lalu tim juri pun menerangkan, tadi petunjuknya jelas. Yang dilukis ialah situasi kondisi yang sedang kita hadapi. Lalu lihat lukisan ini. Ternyata pemenangnya ini melukiskan ada air terjun. Di bawah air terjun ini agak di samping ada sebuah pohon. Pohon yang sudah tinggal ranting-ranting, tidak lagi daun. Tetapi di sana ada burung hinggap. Dia begitu nyaman hinggap di sana. Lukisannya tidak begitu cantik. Tapi tim juri menjelaskan, kamu semua tahu mengapa dia ini menjadi pemenang? Lukisan dia inilah yang betul-betul menggambarkan situasi kondisi yang sedang kita hadapi saat ini. Bukankah kita sedang menghadapi hiruk pikuk zaman ini? Bukankah kita sedang berjalan bagaikan di bawah sebuah air terjun, kasak kusut di sana sini? Tetapi kita boleh seperti burung itu nyaman kalau kita betul-betul punya pendirian, punya prinsip, punya orientasi hidup yang jelas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, apa yang mau kita katakan di sana? Sebuah realitas yang tidak bisa kita pungkiri ialah bahwa hidup ini penuh dengan perjuangan, penuh dengan penderitaan. Hidup ini tidak seindah yang kita bayangkan. Hidup ini ternyata tidak tenang-tenang saja. Hidup ini penuh dengan hiruk pikuk bagaikan air terjun itu. Tetapi ketika kita berada di dalam Tuhan, maka kita boleh seperti burung itu nyaman di tengah kasak kusuk suara derau dari air terjun itu. Itulah kehidupan orang percaya yang sebenarnya, nyaman di tengah pelbagai penderitaan. Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku, penegasan seperti itulah yang mau kita lihat dalam nas renungan kita hari ini. Mazmur ini sebenarnya adalah sebuah madah pujian kepada Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Si pemazmur dalam pengakuan imannya menegaskan, padamu Tuhan aku berlindung. Kita boleh melihat di nas ini bahwa hanya Tuhanlah tempat perlindungan, tidak ada yang lain. Karena hanya Tuhan menjadi tempat perlindungan, maka kita harus memohon dengan segala kerendahan hati. Memohon di tengah kelemahan kita, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Ada banyak tantangan, bahkan ada banyak orang yang memusuhi orang percaya, supaya jangan mendapat malu. Maka kita harus menyerukan Tuhan yang melindungi kita. Dan semua ini boleh kita mohonkan kepada Tuhan, kalau Tuhan berkenan menegakkan keadilannya. Ketika banyak orang kecil, banyak orang papa, banyak orang yang lemah, yang tidak mampu menuntut yang menjadi haknya, maka Tuhan Allah akan menegakkan keadilan, akan memberikan hak dari orang yang selayaknya menerima hak itu. Bapak, Ibu, sejarah membuktikan keyakinan yang seperti ini memberikan kekuatan kepada umat Israel. Meskipun mereka menghadapi tantangan demi tantangan, pembuangan demi pembuangan, tetapi pada akhirnya mereka boleh kembali ke Yerusalem, ke tanah perjanjian, karena hanya Tuhan tempat perlindungan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, nas ini juga menjadi perenungan bagi kita. Di Minggu Estomihi,
yang baru kita masuki. Kita diingatkan bahwa hanya Tuhan Allah lah benteng pertahanan kita. Benteng pertahanan itu menjadi perlindungan kita kalau kita mau beriman hanya kepada Tuhan. Dan Estomihi ini merupakan bagian dari minggu-minggu Pasion. Maka mari Bapak Ibu, di tengah berbagai tantangan itu, kita pastikan bahwa kita berlindung hanya kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu melindungi kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, di tengah berbagai tantangan yang selalu hadir dalam kehidupan kita, maka kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu ragu, karena ada Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kita. Tuhan yang melindungi kita. Itu sebabnya para ahli selalu menegaskan, ketika Tuhan menjadi sumber perlindungan kita, tempat perlindungan kita, maka Tuhan itu akan omnipresent, hadir di mana-mana. Dimanapun kita berada, Tuhan hadir di sana. Tuhan yang omniscience, tahu semuanya, tahu apa yang sedang kita pergumulkan. Dan Tuhan yang omnipotensia, yang mampu melakukan segala yang terbaik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, apa yang akan kita peroleh ketika Tuhan menjadi tempat perlindungan kita? Maka kita tidak akan pernah mendapat malu. Kita tidak perlu kecut hati, tawar hati ketika ada banyak tantangan, ada banyak orang yang memusuhi kita. Biar Tuhan yang berperang, dengan syarat kita mau menyerahkan sepenuhnya hanya ke tangan Tuhan. Kita harus yakin bahwa keadilan Tuhan akan senantiasa hadir, terwujud di dalam kehidupan kita. Maka meskipun kita lemah, meskipun kita tidak berdaya, maka Tuhan yang akan bertindak, berkarya untuk membangun keadilan di dunia ini. Maka semua orang akan memperoleh apa yang menjadi haknya. Kita boleh menikmati hidup yang berkeadilan. Kita boleh membangun kesejahteraan, membangun komunitas damai untuk semua. Bapak Ibu, mari pastikan Tuhan tempat perlindungan kita. Mari pastikan bahwa kita ikut serta membangun keadilan. Jangan pernah Bapak Ibu kita menikmati ketidakadilan, atau malah kita ikut menghadirkan ketidakadilan. Maka kita menjadi bagian dari suasana hidup yang adil, di mana kita memberikan ruang kepada setiap orang untuk berkarya, untuk bertumbuh, untuk menikmati apa yang menjadi haknya. Itulah Bapak Ibu indahnya hidup yang senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Hidup ini akan teduh di tengah panas terik matahari, di tengah hiruk pikuk dunia ini. Kehidupan kita akan teduh karena Tuhan sang pelindung kita. Selamat menikmati hidup ini. Selamat menjalani minggu-minggu Pasion. Selamat menikmati Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kepadamu saja, karena kami sungguh merasakan kasih setiamu yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Kami boleh kembali menikmati hari yang baru, minggu yang baru, minggu Estomihi, di mana kami diingatkan Tuhan
untuk membangun benteng pertahanan yang kokoh, yaitu iman kami kepadamu saja. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh menyejukkan hati kami hari ini. Engkaulah tempat perlindungan kami. Dan ketika kami berada dalam perlindungan-Mu, kami tidak akan mendapat malu. Meskipun ada banyak orang yang memusuhi kami. Engkau akan menegakkan keadilan-Mu. Dan biarlah Tuhan, keadilan-Mu mengalir, bergulung-gulung, dan kami ikut serta menikmati dan membangun keadilan itu. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, berkati setiap aktivitas jemaat-Mu satu hari ini. Biarlah semuanya kami boleh lakoni di bawah perlindungan-Mu, dan kami boleh merasakan keteduhan hidup. Berkati juga Tuhan gereja-Mu. Biarlah terus bertumbuh, terus berkembang, boleh melayani seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.